Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Mailani dengan NIM D400190080 dari kelas D akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester praktikum teknik tenaga listrik. Prinsip kerja generator sinkron. Kumparan medan yang ada pada rotor dihubungkan ke sumber eksitasi yang akan memberikan suplai arus listrik searah atau DC terhadap kumparan medan. Dengan adanya arus arah yang mengalir lewat kumparan medan, maka akan menimbulkan flux. Menggerak pula pada generator yang sudah terkopel dengan rotor segera dioperasikan sehingga rotor berputar pada kecepatan nominalnya. Perputaran yang ada pada rotor memutar medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan. Medan putar yang dihasilkan rotor diinduksikan pada kumparan jangkar sehingga kumparan jangkar yang ada pada stator menghasilkan flux magnetik. Flux tersebut bisa berubah-ubah besarnya terhadap waktu. Perubahan flux tersebut menimbulkan GGL induksi pada ujung kumparan. Selanjutnya ada prinsip kerja generator asinkron. Prinsip kerja generator induksi adalah kebalikan daripada saat mesin induksi bekerja sebagai motor. Ketika mesin berfungsi sebagai motor, kumparan stator diberi tegangan 3 fasa sehingga akan timbul medan putar dengan kecepatan sinkron. Namun jika motor berfungsi sebagai generator, pada rotor motor diputar oleh sumber penggerak dengan kecepatan lebih besar daripada kecepatan sinkronnya. Bila suatu konduktor yang berputar di dalam medan magnet akan membangkitkan tegangan sebesar E sama dengan BLV, di mana E adalah tegangan induksi yang dihasilkan, B adalah flux magnetik, L adalah panjang konduktor yang dilewati medan magnet, V adalah kecepatan medan magnet melewati konduktor. Dan bila dihubungkan ke beban akan menghasilkan arus rotor ini akan berinteraksi dengan medan magnet pada kumparan stator sehingga timbul arus pada kumparan stator sehingga reaksi atas gaya mekanik yang diberikan pada proses perubahan motor induksi menjadi generator induksi. Dibutuhkan daya reaktif atau daya magnetisasi untuk membangkitkan tegangan pada terminal keluarannya. Dalam hal ini, yang berfungsi sebagai penyedia daya reaktif adalah kapasitor yang besarnya disesuaikan dengan daya reaktif yang diperlukan. Selanjutnya ada komponen generator. Konstruksi umum dari suatu generator sinkron dan asinkron terdiri dari penggerak mula, rotor, atau bagian yang berputar, stator atau bagian yang diam, dan celah udara antara stator dan rotor. Konstruksi rotor terdiri atas rotor silinder dan rotor kutub. Sepatu yang masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda. Selanjutnya ada komponen star delta. Komponen star delta yaitu 3 kontraktor magnet, 1 pieces MCB 3 fasa, motor induksi 3 fasa, dan 1 buah thermal overload relay. Analisa rangkaian. Sebenarnya dalam membuat rangkaian star delta tidak mutlak dilakukan. Ada sebab tertentu yang ada untuk melakukan hal tersebut dengan 2 peraturan, yaitu yang pertama nameplate, yang kedua sumber listrik yang tersedia. Misal motor listrik induksi 3 fasa bernameplate 220 volt per 380 volt sama dengan delta per star dengan tegangan sumber 3 fasa yang tersedia di Indonesia, yaitu PLN 380 volt. Motor nameplate seperti ini tidak biasa dihubungkan
star delta, namun hanya star saja. Lain hal jika nameplate motor induksi 3 fase tertulis sebagai 380 volt per 660 volt. Maka motor tersebut biasa dihubungkan star kemudian delta. Kita harus membuat rangkaian star deltanya dulu agar saat terjadinya penurunan arus star saat dihubungkan bintang di awalnya yang mana perbandingan arus antara star dan delta sama dengan 1:3 dengan rentang arus star antara 2-5 atau 7 kali arus nominal motor. Pada gambar tadi diperlihatkan rangkaian daya bintang segitiga atau star delta yang terdiri dari kontraktor utama, kontraktor delta, dan kontraktor star, serta komponen pendukung lainnya. Dari gambar tersebut menjelaskan bahwa KD maupun KS akan dapat bekerja jika KU aktif terlebih dahulu. Selanjutnya ada soal tentang generator sinkron. Dan selanjutnya jawaban dari soal tersebut. Yang terakhir ada contoh penggunaan generator. Ada berbagai macam sumber energi gerak dari generator. Misalnya pada pembangkit listrik tenaga angin, generator dapat bergerak karena adanya angin yang menggerakkan kincir untuk berputar. Dan terdapat juga generator yang digerakkan dengan air yang sering disebut dengan PLTA. Dengan arus air yang cukup, maka generator akan menghasilkan energi listrik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.